Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat serta fokus dalam belajar. Sebelumnya Ibu minta maaf karena pertemuan kali ini harus kita lakukan tidak secara langsung atau secara online ya. Karena ada suatu halangan, jadi Ibu pakai media seperti ini. Ibu melaksanakannya secara daring seperti ini. Ya, untuk pengabsenan Ibu serahkan kepada ketua kelas. Mohon ya Mas, itu nanti panjenengan konfirmasi saja siapa aja yang nggak berangkat, nih. Dan konfirmasi aja lah ya, yang lengkap, yang alpa, yang tidak berangkat, yang izin dan lain sebagainya. Oke. Selanjutnya langsung saja ke pembahasan ya untuk mempersingkat waktu. Jadi pertemuan kali ini kita akan membahas tentang peradaban Islam. Ya, peradaban Islam di mana yang akan kita bahas peradaban di masa-masa beberapa dinasti ini. Ya. Yang pertama dinasti Abbasiyah, selanjutnya dinasti Ayyubiyah, dinasti Mamluk, masa peradaban Turki Utsmani, serta dinasti Mughal di India. Kita langsung saja. Oke, memasuki pembahasan yang pertama ya. Pembahasan masa peradaban yang pertama, yaitu kita akan membahas dinasti Abbasiyah. Di mana sejarahnya dinasti Abbasiyah itu berdiri tahun 750 Masehi. Berarti 1000 tahun yang lalu lebih ya. Selanjutnya untuk pusat pemerintahnya di Baghdad. Jadi di zaman itu pusat pemerintahannya itu di Baghdad. Nah, ini juga disebut sebagai masa keemasan Islam. Masa itu sangat terkenal sebagai masa keemasan Islam dan keunggulannya itu berkembangnya ilmu agama dan umum. Jadi masa ini itu jaya-jayanya Islam ya dalam perihal ilmu kayak gitu. Untuk tokoh-tokoh pentingnya itu ada Ibnu Sina sebagai ahli kedokteran, ada Al-Khwarizm sebagai ahli matematika, ada Al-Farabi sebagai ahli ilmu filsafat, serta Al-Ghazali sebagai ahli tasawuf. Dan faktor kemajuan dan kemundurannya masa dinasti Abbasiyah itu yang pertama dukungan khalifah, dukungan para pemimpin, dan yang kedua adalah Baitul Hikam. Nah, untuk Baitul Hikam sendiri, ya kan, Ibu harap kalian mencari tahu tentang Baitul Hikam itu apa. Nanti minggu depan kita musyawarahkan bareng-bareng, kita sharing bareng-bareng. Ya, nanti Ibu tanyain satu-satu kalian perihal Baitul Hikam. Jadi monggo kalian semua untuk mencari tahu tentang perihal Baitul Hikam itu. Nah, terus untuk kemundurannya itu ya, kemunduran penurunannya di masa itu karena konflik internal, jadi konflik dalam daerah itu sendiri sama serangan dari Mongol itu yang membuat penurunan di masa dinasti Abbasiyah. Selanjutnya kita akan membahas dinasti Ayyubiyah. Dinasti Ayyubiyah pendirinya itu ini udah Ibu ringkes ya, seringkas mungkin untuk mempermudah kalian belajar. Yang jelas ini Ibu sudah berikan poin-poin yang sering keluar dalam ujian kayak gitu Mas Mbak. Untuk pendirinya itu Salahuddin Al-Ayyubi di masa dinasti Ayyubiyah nih. Sebentar. Oke, kita lanjut kembali. Maaf tadi ada sedikit halangan, tiba-tiba laptopnya mau mati. Oke, lanjut lagi ya. Terus untuk pencapaiannya, masa dinasti ini tuh mampu merebut Yerusalem. Nah, ini juga tugas buat kalian lagi mencari tahu perihal ini. Kejadian, kronologi merebutnya Yerusalem. Nanti Ibu tanyakan lagi ke kalian sebagai bahan diskusi minggu depan ya. Selanjutnya menjunjung toleransi. Jadi selama masa ini itu menjunjung toleransi itu sangat berjalan secara baik seperti itu. Selanjutnya masa dinasti Mamluk, di mana masa dinasti Mamluk itu berasal dari budak militer. Berasal dari budak militer berpusat di Mesir. Lah
pencapaiannya atau tugasnya itu menahan serangan Mongol biar nggak perang lagi, biar nggak perang lagi. Dan di situ masa itu Mesir itu menjadi pusat pendidikan Islam. Ini sampai sekarang ya bisa dibilang menjadi pusat lah ya, lebih tepatnya Timur Tengah seperti itu ya, salah satunya Mesir itu. Selanjutnya masa Turki Utsmani, di mana pendirinya itu Utsman bin Ertugrul. Pencapaiannya penaklukan Konstantinopel pada 1453 Masehi. Udah lama sekali itu. Tokoh yang terkenal itu Sultan Muhammad Al-Fatih. Mungkin nanti akan kita agendakan ya untuk melihat filmnya, karena ini ada filmnya, ini bagus filmnya, menggunakan bahasa Turki tapi nggak apa-apa, ada subtitle Indonesianya, itu sangat bagus, kalian harus nonton pokoknya. Nanti kita agendakan untuk nonton bersama film ini. Terus untuk pencapaiannya di masa itu adalah kemajuan militer dan arsitektur yang sangat bagus sekali. Selanjutnya dinasti Mughal di India. Pendirinya itu Zahiruddin Babur. Tokoh terkenalnya Akbar Shah. Ya ini tugas kalian lagi sekali ya. Ya nggak apa-apa ya banyak tugas ya, biar kalian wawasannya itu banyak gitu. Tugasnya seperti kayak sama yang tadi sebelumnya, kalian cari tahu tentang Akbar Shah ini. Nanti kita musyawarahkan, kita diskusikan di minggu yang akan datang, pertemuan selanjutnya. Semoga pertemuan besok juga nggak kayak gini lagi ya, kita bisa bertemu secara langsung. Terus untuk ke pencapaian, pemerintahan waktu itu sangat toleran. Terus peninggalan Taj Mahal. Jadi pendirian Taj Mahal, pembangunan Taj Mahal itu di masa dinasti Mughal di India ini. Dan untuk pembahasan terakhir, kita akan membahas tentang hikmah sejarah kebudayaan Islam atau manfaat belajar tentang sejarah kebudayaan Islam. Yang pertama itu ada karena pentingnya ilmu pengetahuan. Biar kita tahu seperti itu anak-anak. Kita penting mengetahui sejarah-sejarah seperti itu, sangat penting. Biar kita itu bisa lebih menghargai gitu kan. Menghargai hasil dari perjuangan orang-orang terdahulu. Terus kepemimpinan yang adil, yaitu sebagai suri tauladan ya. Karena zaman dulu banyak juga yang pemimpinnya yang adil-adil, yang baik-baik seperti itu. Semoga kepemimpinan adil itu terus berjalan, terus ada sampai sekarang. Ya meskipun gonjang-ganjingnya banyak sekali, tapi seperti itulah ya. Bismillah, semoga kita semua tidak termasuk dari hal-hal buruk yang terjadi seperti itu. Terus untuk belajar toleransi dan persatuan seperti itu nggih. Yang jelas hikmahnya itu banyak sekali, tapi ini cuma beberapa aja yang Ibu sampaikan di materi ini ya. Nanti kalian bisa cari sendirilah biar untuk penambahan wawasan lebih banyak lagi. Terus untuk semangat membangun peradaban gitu. Jadi biar kita itu ada bayangan, ada gambaran, terus dari situ kita lebih semangat lagi. Zaman dulu aja bisa jaya, makanya zaman sekarang juga kita harus berusaha untuk menjayakannya kembali seperti itu. Ya mungkin sekian yang bisa Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Langsung saja nggih, semoga pembelajaran selanjutnya berjalan dengan lancar, semangat terus belajarnya, fokus nih, selama di sekolah mohon untuk fokus belajar nggih. Jangan sampai kalian menyesal, pokoknya fokus belajar nggih. Matur nuwun, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.